Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan semua, salam berjumpa bersama saya, Tutor Bimbel Dolphin Brain untuk formasi jabatan pengawas perikanan. Salam kenal para pejuang CPNS dan P3K tahun 2026. Salam kenal dan salam sehat, tetap semangat ya. Eh, Mau sedikit pantun nih buat rekan-rekan Dolphin Brain sekalian. Biar nggak terlalu kaku kita sebelum berkenalan. Pergi ke sungai memancing ikan. Pulang mancing, nonton Dolphin Brain. Salam hangat saya ucapkan. Senang senang berjumpa dengan kalian yang keren-keren. Pepatah dulu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi, biasa panggil nama kakak Zulfikar Habib Ilmiawan, SPI, kakak lulusan Sarjana Perikanan dari Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan IPB. Kakak alumni ex-Dolphin Brain pengangkatan CPNS tahun 2020, masa-masa pandemi COVID ya. Saat ini bertugas di pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tepatnya di Dinas Perikanan. Dengan nomenklatur jabatannya yaitu Analis Pembangunan Pelabuhan Perikanan, di mana jabatan tersebut masih satu rumpun dengan formasi pengelola produksi perikanan tangkap atau P3T. Nah, bersama dengan ini, kakak juga ditugaskan sebagai pengawas perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nah, udah ada yang pernah ke Lampung belum? Dengan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal PSDK PKKP nomor 26 tahun 2022 tentang penetapan pengawas perikanan pada dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di lingkup Provinsi Lampung. Itu ya. Oke, langsung saja. Di sini kakak sebagai tutor dari formasi pengawas perikanan ahli pertama. Nah, buat teman-teman yang rencana akan mengambil formasi jabatan fungsional pengawas perikanan ahli pertama, sedikit informasi nih, kita harus tahu dulu di pengawas perikanan itu adalah masuk dalam Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan Perikanan. Ya, buat teman-teman, sekedar untuk informasi ya, di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan itu ada berapa direktorat sih? Ya, minimal kita harus tahu dulu. Jadi di Direktorat Jenderal PSDK PKKP itu terdapat ada 5 ya, 5 direktorat. Yang pertama Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, yang kedua Direktorat Direktorat Pengendalian Operasi Armada, kemudian Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Penanganan dan Pelanggaran, dan yang terakhir ada juga Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu buat para pejuang CPNS dan P3K tahun 2026, kita langsung coba buka di sini kakak ada aplikasi Dolphin Brain yang menyediakan paket soal terkait soal SKB Formasi Pengawas Perikanan. Langsung aja ya kita buka ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendalami materi-materi terkait soal SKB pengawas perikanan, kawan-kawan bisa kakak rekomendasikan, sangat merekomendasikan aplikasi Dolphin Brain untuk pembelajaran teman-teman supaya lebih terfokus di formasi jabatan yang didaftar. Oke. Nah, di sini ada kakak akan membuka satu paket formasi pengawas perikanan ya. Kita buka ya. Oke, kalau tadi sudah pembahasan dari soal nomor 6 sampai nomor 10, kita bisa lanjut ke part berikutnya. Oke, buat kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa
cantumkan pertanyaannya di kolom komentar YouTube Dolphin Brain biar kita bisa mungkin bisa berbagi sharing tentang penjelasan-penjelasan materi terkait jabatan pengawas perikanan. Oke, untuk 5 soal berikutnya, soal nomor 11 sampai nomor 15. Nah, buat kawan-kawan yang tadi di awal, sesi awal yang sudah menyaksikan video di part 1 dan part 2, kita sudah menyampaikan bahwa formasi jabatan pengawas perikanan tidak hanya membahas tentang satu sektor perikanan saja, perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, ruang laut, dan kelautan. Itu semua eh, materi-materi dalam ilmu kelautan perikanan kita harus bisa menguasai, terutama dalam hal peraturan, pelanggaran, dan juga eh, penerapannya di lapang. Oke, ya. Untuk soal berikutnya kita bacakan soal nomor 11 ya. Kawan-kawan siap untuk menjawabnya dan ini soalnya familiar untuk di bidang pengolahan ya. Ya, kepanjangan dari HACCP adalah nah, HACCP. Nah, ini kalau sarjana perikanan jurusan pengolahan udah pasti sangat familiar dengan istilah ini. Tapi kita harus tahu ya, tidak menuntut hanya pengolahan saja. Perikanan tangkap, perikanan budidaya, harus paham dengan istilah ini. Pilihannya adalah A. Hazard Analysis and Control Critical Point. B. Hazard Analysis and Critical Control Point. C. Hazard Analysis and Critical Control Process. D. Hazard Activity and Critical Control Point. Dan E. Hazard Activity and Critical Control Process. Ya, silakan kawan-kawan coba menjawab. Ini kalau disingkat semua pilihannya adalah HACCP, tetapi kepanjangannya berbeda-beda. Nah, itu yang dituntut kita harus benar-benar paham dengan istilah singkatan ini. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Ya, masih bertemu dengan HACCP, masih berhubungan dengan HACCP ya. Ya, soal nomor 12, HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis terhadap ya pilihannya A. Keamanan pangan, B. Semua atribut atau parameter mutu pangan, C. Keamanan gizi pangan, D. Mutu gizi dan organoleptik, dan E. Mutu organoleptik dan keamanan pangan. Ya, silakan kawan-kawan coba menjawab. Dan dalam pilihan ini kita bertemu dengan istilah organoleptik. Ya, buat teman-teman yang baru mungkin di luar dari bidang alumni pengolahan, perikanan pengolahan, mungkin terdengar lebih asing organoleptik ya. Organoleptik adalah uji tes menggunakan panca indera dengan terhadap produk-produk perikanan, bahan baku perikanan dengan panca indera seperti penciuman, peraba, atau rasa terhadap tekstur bentuk rasa dari produk dan bahan baku perikanan. Oke, cukup. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, soal nomor 13. Ya, soal nomor 13. Nah, kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan
merupakan pengertian dari A. Kawasan konservasi, B. Kawasan cagar alam, C. Ekosistem perikanan, D. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan E. Kawasan bahari. Ya. Nah, soal ini merupakan soal dari eh, FR SKB dari tahun-tahun sebelumnya yang kita temui, dan ini adalah pembahasannya di pesisir ruang laut ya, Direktorat Pesisir Ruang Laut terkait dengan kawasan konservasi. Ya, oke, cukup. Kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Zona kawasan konservasi perairan yang merupakan area dengan perlindungan paling ketat di mana aktivitas yang merusak lingkungan dilarang disebut A. Zona pemanfaatan, B. Zona perikanan berkelanjutan, C. Zona inti, D. Zona penyangga, dan E. Zona tradisional. Nah, ini ya memang dalam paket ini Dolphin Brand memasukkan materi-materi yang sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga eh, bentuk soal dan jenis pertanyaan itu sangat bervariatif, tidak hanya melulu di perikanan tangkap saja, budidaya, pengolahan, pesisir ruang laut, dan sebagainya. Sekali lagi, pengawas perikanan, dia mencakup semua bidang perikanan. Oke, kawan-kawan? Ya, tetap semangat untuk yang mencoba mendaftar di formasi pengawas perikanan. Jangan, jangan apa namanya, jangan pesimis dengan niat dan tujuan kita. Semoga apa yang kita inginkan, kita harapkan bisa tercapai dengan ikhtiar dan doa. Dan jangan lupa pula kita meminta doa kepada ibu bapak kita yang akan sangat mengharapkan dari kita untuk bisa lolos dalam CPNS tahun 2026. Oke, ya cukup ya. Kawan-kawan bisa coba untuk menjawabnya. Nanti kita akan bahas di sesi pembahasan. Ya, kita lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15. Berikut ini yang tidak termasuk contoh kawasan konservasi laut adalah A. Cagar alam perairan, B. Taman Nasional Perairan, C. Taman Wisata Perairan, D. Suaka Perikanan, dan E. Suaka Alam Perairan. Nah, lagi-lagi kita bertemu dengan istilah, ya. Istilah yang pilihannya itu sangat-sangat mirip, tetapi kita harus memilih salah satunya yang tidak termasuk dalam contoh kawasan konservasi laut. Silakan buat teman-teman yang ingin menjawab, kita berikan waktu. Lanjut ke sesi pembahasan. Nomor 11. Ya, ini soal nomor 11 ya, teman-teman sekalian. Coba kita bacakan dulu soalnya, kita bacakan ulang. Nah, kepanjangan dari HACCP adalah, ya, jadi berdasarkan yang kemarin kita sudah bacakan soalnya, kawan-kawan sudah dipastikan menjawab dengan pilihan yang tepat ya. HACCP kemarin itu buat teman-teman yang terutama lulusan dari perikanan di bidang pengolahan sudah pasti tidak asing lagi dengan istilah singkatan ini ya. Jadi eh, bisa dipastikan sudah hafal di luar kepala. Tapi teman-teman yang bukan basic pengolahan pasti juga sudah pernah dengar, walaupun tidak begitu hafal apa kepanjangannya. Oke, HCCP itu adalah singkatan dari Hazard Analysis
critical control points. Oke, jadi hazard analysis critical control point. Nah, berdasarkan pilihan yang tepat adalah jawabannya yang B ya kawan-kawan ya. Ya, kita bisa lihat di jawaban yang B, hazard analysis and critical control point. Nah, yang merupakan sistem manajemen manajemen keamanan pangan preventif yang bertujuan untuk mencegah kontaminasi. Sistem ini lebih difokuskan pada pencegahan ya teman-teman ya, daripada pengujian pada produk akhir. Ya, seperti itu penjelasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, hazard analysis and critical control point. Oke, buat teman-teman, selamat yang menjawab dengan benar ya, dipertahankan. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Oke, di soal nomor 12 ini kita bacakan ulang pertanyaannya ya. HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis terhadap, ya, kemarin kawan-kawan sudah menjawab dengan cepat, dengan mempertimbangkan ya, dianalisa pertanyaannya lebih. HCCP, Sistem Manajemen Pengawasan Pengendalian secara Preventif yang bersifat ilmiah dan rasional sistematis terhadap, ya, coba diperhatikan. Karena kita lihat tujuan dari HCCP itu sendiri untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya mulai dari bahan baku selama proses produksi, pengolahan, manufacturing, penanganan, dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Nah, sedangkan eh, yang di situ kan ada pilihan keamanan pangan, semua atribut parameter mutu pangan, keamanan gizi pangan, mutu gizi, dan organoleptik. Ya, jadi kalau kita lihat dari kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke, E ya teman-teman ya. Jawaban yang tepat adalah yang E, mutu organoleptik dan keamanan pangan. Nah, kita bertemu dengan istilah baru lagi nih, organoleptik nih. Ya, apa itu organoleptik? Organoleptik itu sendiri adalah metode pengujian kualitas produk menggunakan panca indera untuk menilai warna, aroma, rasa, dan tekstur dari produk tersebut. Nah, jadi dalam uji organoleptik ini tujuannya adalah untuk mendeteksi kerusakan, mengontrol mutu pangan, serta menilai selera konsumen. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E, mutu organoleptik dan keamanan pangan. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Ya, berikut adalah soal nomor 13. Kita bacakan ulang soalnya. Kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan merupakan pengertian dari. Nah, ya, oke. Pembahasannya, jawaban yang tepat adalah pengertian dari kawasan konservasi, ya. Nah, kali ini kita beralih ke soal pembahasan kawasan konservasi ya, teman-teman ya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari kawasan konservasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang pemanfaatan kawasan konservasi terdapat pada pasal 1 ya. Oke, coba kita bisa cek di Peraturan Menteri KKP 7 Tahun 2025 ya. Mana kita, oh sorry.
tentang pemanfaatan eh, kawasan konservasi. Nah, pada pasal 1 ya, kita cek. Ah, di sini dijelaskan bahwa kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ya, cukup jelas ya pada pasal 1 pengertian dari kawasan konservasi. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Oke, diingat pengertian dari kawasan konservasi. Ya, pembahasan nomor 13 kita next ke soal berikutnya ya teman-teman. Selamat buat teman-teman yang sudah berhasil menjawab 3 soal pertama. Tetap dipertahankan dan diingat istilah-istilah yang baru yang tadi ya. Semoga bisa menambah wawasan kita. Oke, soal nomor 14. Nah, kita bacakan soalnya ya. Zona kawasan konservasi perairan yang merupakan area dengan perlindungan paling ketat di mana aktivitas yang merusak lingkungan dilarang disebut. Ya, pilihannya tadi sudah teman-teman pertimbangkan ya. Ini zona kawasan konservasi. Jadi dalam kawasan konservasi perairan terdapat zona-zona tertentu dengan tujuan tertentu pula ya. Untuk soal nomor 14 kita coba melihat di Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 31 tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi. Oke, ya. Ini peraturan terbarunya di mana peraturan ini mencabut ya atau tidak memberlakukan peraturan-peraturan sebelumnya. Itu ada 4 peraturan di Peraturan Menteri KP 17/2008 tentang kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian mencabut juga Peraturan Menteri KP nomor 2 tahun 2009 tentang tata cara penetapan konservasi perairan dan Permen KP 30 2010 tentang rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan, dan yang terakhir mencabut Permen KP nomor 47 tahun 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Nah, jadi peraturan ini adalah peraturan yang terbaru ya, yang berlaku saat ini, pengelolaan kawasan konservasi. Dan adapun penjelasan zonasi-zonasi dalam kawasan konservasi perairan terdiri dari, kita bisa lihat, kita coba cek zona inti ya. Nah, jadi terdapat 3 kawasan zonasi di kawasan konservasi ya. Di antaranya itu ada zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain sesuai peruntukan kawasan. Ya, jadi ini teman-teman ya. eh Ya, untuk yang soal nomor 14 ini terkait dengan penjelasan zona inti adalah zona yang merupakan zona dengan perlindungan paling ketat yang diperuntukannya sebagai perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan. Hampir semua aktivitas dilarang di zona ini. Zona inti hanya diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan konservasi, di mana itu pun sifatnya diperbolehkan dengan syarat. Oke, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa baca lebih detail kegiatan-kegiatan apa yang boleh dilakukan di zona inti itu terdapat dalam Permen KP 31 2020. Nih, kita bisa lihat turun ke bawah, di sini ada poin-poin tabel dari setiap zona-zona yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, dan juga zona lainnya ya, atau diperbolehkan dengan syarat. Nah, ini teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di lampiran peraturan ini. Oke, cukup jelas ya. Jadi, jawabannya yang nomor 14 itu adalah
zona inti yang C. Oke, next teman-teman, kita ke soal yang terakhir, soal nomor 15, sekaligus menutup soal di part 3. Oke, nah kita bacakan soal nomor 15. Berikut ini yang tidak termasuk contoh kawasan konservasi laut adalah, nah ya, kita masuk lagi ke kawasan konservasi laut. Lebih jelasnya kawasan konservasi perairan juga ya. Oke, eh, kemarin kawan-kawan sudah diberikan kesempatan untuk menjawab dan jawaban yang tepat adalah yang A ya, kawan-kawan ya. Sini pembahasannya cagar alam perairan ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 pada pasal 8. Nah, ini sudah kita berikan penjelasan peraturan-peraturan ini sebagai dasar kita belajar ya kawan-kawan ya. Karena SKB itu di pengawasan perikanan itu cakupannya sangat luas teman-teman. Jadi kita harus bisa menggali informasi terkait peraturan-peraturan yang berkembang saat ini dan kita bisa menjadikan acuan dalam menjawab soal-soal terkait SKB pengawas perikanan. Nah, kita lihat di sini tentang konservasi eh, perairan, yang merupakan kawasan konservasi perairan atau konservasi laut ya, terdiri atas Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan. Itu adalah contoh dari kawasan konservasi yang terdapat dalam penjelasan PP 60 tahun 2007 pada pasal 8 ya. Jadi yang bukan merupakan contoh kawasan konservasi perairan yaitu yang A, cagar alam perairan. Oke, begitu ya teman-teman ya. Cukup jelas ya. Oke. Ya, demikianlah 5 pembahasan soal kita di part 3 ini. Berikan aplaus dan apresiasi untuk kawan-kawan yang berhasil menjawab dengan benar. Oke, semoga dengan pembahasan di part 3 ini kita bisa menambah wawasan kita dalam eh, belajar mengenai soal SKB terkait Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Dan bagi teman-teman yang penasaran atau lebih untuk pembahasan lebih detailnya, kawan-kawan bisa buka di aplikasi Dolphin Brain. Di sini kita menyediakan berbagai macam variasi soal-soal terkait dengan SKB pengawas perikanan yang didapatkan dari kisi-kisi atau FR-FR soal-soal SKB tahun-tahun sebelumnya. Kawan-kawan bisa dapatkan di paket soal formasi jabatan pengawas perikanan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apabila ada pertanyaan dan eh, saran masukan bisa kawan-kawan sampaikan di kolom komentar. Oke, sampai berjumpa di pertemuan part berikutnya.